Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Ikhwah dan juga akhwat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kembali kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Semoga yang akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini diberikan keberkahan, diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita bahas untuk malam ini melanjutkan dari pembahasan sebelumnya yang belum selesai. Ini adalah di halaman 109, masih tentang syarah hadis yang ke-21. Masih syarah hadis yang ke-21. Sampai perkataan syarih rahimahullah, sampai perkataan Imam Nasr Sa'di rahimahullah. Beliau di sini mengatakan wa hadzal mashu khasun bil hadatsil asghari. Pengusapan ini adalah khusus untuk hadas yang kecil. Pengusapan apa? Di pertemuan sebelumnya kita bahas masalah berkaitan tentang al-mashu al-khuffain, yaitu mengusap dua khuf. Kronologi ilustrasinya telah beberapa kali kita gambarkan. Kemudian juga kemarin dibahas tentang al-mashu al-lafaif, yaitu mengusap kain yang mungkin dibalutkan ke sekitar tempat anggota wudu. Kemarin juga sudah kita bahas. Kemudian terakhir banget ini adalah al-mashu al-imamah, yaitu mengusap bagian sorban. Kata beliau di sini wa hadzal mashu, jadi pengusapan ini khasun bil hadatsil asghari. Jadi ini adalah khusus untuk hadas yang kecil saja. Artinya kalau misalnya kita ini menggunakan kedua khuf, berkali-kali batal tidak dicopot. Karena kenapa? Karena kita sekali-kali ingin praktek tentang kesunahan adanya kebolehan untuk al-mashu al-khuffain, dipakai dalam keadaan suci, kemudian batal. Setelah batal wudu lagi, bagian kaki tidak dilepas, masih digunakan kedua khufnya. Kemudian di saat wudu sekedar diusap bagian atasnya saja, di bagian punggung kakinya saja, tanpa ada dilepas. Ini kata beliau di sini ini adalah khusus untuk bil hadatsil asghari, khusus untuk hadas kecil saja. Sedangkan kalau berhadas besar, artinya adalah jinabat, maka wajib hukumnya untuk dilepas. Enggak boleh praktek al-mashu al-khuffain atau al-mashu al-imamah ataupun sorban ataupun al-mashu al-lafaif. Kemarin enggak diperbolehkan. Jelas insyaallah ya. Jadi ini kebolehan untuk mengusap ini adalah hanya terkhusus untuk di saat kita itu batal wudu untuk hadas yang kecil saja. Sebagaimana terdapat dalam suatu hadis yang sahih dalam riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah, hadisnya hadis hasan, di Hasan Syalbani dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Muhammad beliau mengatakan kana Rasulullah ya'muruna idza kunna safaran ataupun idza kunna sufran alla nanzi'a khifafana thalathati ayyamin wa layalihinna. Kata beliau Muhammad sallallahu beliau mengatakan ataupun seorang sahabat ini mengatakan bahwa dahulu Nabi Muhammad memerintahkan kami di saat lagi safar tidak perlu untuk melepas khuf selama 3 hari 3 malam illa min jinabah, kecuali karena junub. 3 hari 3 malam ini jelas kita akan batal. Minimal kita tidur, minimal kita buang air kecil, karena ini adalah kondisi normal bagi seorang manusia. Artinya sampai 3 hari 3 malam nggak diizinkan untuk tidak melepas khufnya, artinya memang di sana diperbolehkan. Untuk yang mukim kemarin diperbolehkan berapa hari?
1 hari 1 malam. Untuk yang lagi musafir berapa hari? 3 hari 3 malam. Tadi ini adalah khusus untuk hadas kecil saja. Hadas besar tidak ada tawar menawar, maka semua harus dilepas. Semua harus dilepas biar nanti semua air ataupun merata ke seluruh tubuh. Kemudian di poin berikutnya beliau di sini mengatakan wa ammal jabiratu, adapun jabirah ini bisa perban ataupun mungkin di zaman kita adalah mungkin ini apa istilahnya yang dibuat patah tulang, gip ya, semen, iya pokoknya dibuat ini ya, iya misalnya mesin patah, alhamdulillah, kemudian dibawa ke dokter, kemudian bukan yang diurut ya, tapi yang dibawa ke dokter, bukan yang diurut. Ini disebut sebagai jabirah, jabirah. Fayumsahu 'alaiha fil hadits al-akbari wal asghar. Maka ini intinya ada ikhtilaf di antara para ulama. Tetapi di sini beliau rajihkan, yang beliau pilih ini adalah adalah hanya diperbolehkan untuk mengusap gip tersebut, gip atau gip? Gip. Untuk mengusapnya ini adalah tidak khusus hanya hadas besar, tidak hanya khusus hadas kecil, tapi juga hadas besar diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Ini adalah ittifaq mazhab fikih mazhab 4. Kemudian di poin berikutnya, walau lam tudha' ala taharatin ala sahih, walaupun toh tidak diletakkan di saat dalam keadaan suci. Ini pun ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Beliau di sini memilih walau lam tudha' ala taharatin ala sahih, walaupun gip tersebut tidak diletakkan, tidak dipasang di saat tidak dalam keadaan bersuci. Artinya walaupun tidak dalam keadaan bersuci, maka gip tersebut boleh dipasang, dan nanti di saat dia berwudu cukup nanti diusap bagian atasnya saja. Ini satu pendapat. Sedang pendapat yang lainnya adalah disyaratkan harus bersuci. Di antara ulama-ulama yang tidak mensyaratkan harus bersuci, ini termasuk di antaranya adalah mazhab Hanafi, Maliki, termasuk juga yang ulama zaman kita saat ini Syekh Ibnu Baz sama Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi insyaallah ya, ini adalah ada ikhtilaf di antara para ulama tentang masalah gip yang dipasang. Kalau seandainya memungkinkan untuk berwudu terlebih dahulu, maka niscaya lebih aman. Tetapi kalau seandainya tidak memungkinkan, maka qadarullah ma syafa'al. Karena kadang-kadang suatu kecelakaan itu datang mendadak dan segera perlu untuk penanganan biar nanti bisa recovery kembali lukanya. Sehingga kalau begitu udah berarti bagaimana kepikiran untuk berwudu? Kita mikir luka ini. Sehingga di sini ini di antara hujjah para ulama yang mengatakan bahwa tidak disyaratkan harus berwudu dulu adalah karena kecelakaan itu kadang datangnya mendadak. Kemudian yang di poin berikutnya, alhamdulillah ini selesai untuk pembahasan masalah masx wal khuffain. Masih ada satu ataupun dua hadis nanti ini. Perhatikan, ini hadis yang kedua tentang al-masx wal khuffain. Ini di antara dalil yang digunakan oleh para ulama tentang masalah disyariatkannya adanya mengusap kedua khuf. Ini hadis yang ke-22 diriwayatkan oleh Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhumah. Qala kuntum ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, aku suatu saat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini barusan keluar yang di Zoom-nya ini. Iya. Keluar barusan ya. Nah. Bismillah. Udah masuk lagi insyaallah. Udah tadi atau barusan? Barusan. Ini di sebagian riwayat ya ikhwah sekalian. Dari sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu berkumpul dengan suatu kaum. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu beliau ingin buang air karena mungkin lama berkumpul dengan mereka, kemudian beliau ingin buang air. Kemudian Muhammad beliau keluar sebentar, fantahila subati qaum. Kemudian Nabi Muhammad sampai ke tempat pembuangan sampah
kaum ataupun orang-orang tersebut. Fabala qa'ima, kemudian beliau buang air. Qa'ima dalam keadaan berdiri. Yang dalam riwayat yang disebutkan dalam Kitabul Ahkam ini tidak disebutkan riwayat tadi itu yang kita bacakan. Yang di sini hanya disebutkan fabala, sedangkan riwayat yang lainnya fabala qa'imah. Nabi Muhammad buang airnya adalah dalam posisi berdiri. Fatanahaitu, kemudian aku menyingkir. Nabi Muhammad beliau saat buang air berdiri, kemudian aku menyingkir. Artinya biar tidak melihat aurat Rasulullah SAW. Faqala, setelah Muhammad beliau selesai untuk buang air, beliau mengatakan udnu, mendekat sini. Fadanautu hatta qumtu inda aqibaih, sampai kemudian aku berdiri di belakang beliau. Fatawaddo'a, kemudian Nabi Muhammad beliau berwudu. Setelah selesai beliau bersuci, kemudian beliau berwudu. Selesai istinja, kemudian beliau berwudu. Famasaha ala khuffaih, kemudian beliau mengusap kedua khufnya. Khufnya. Ini yang ada di hadis yang ke-22. Fabala wa tawaddu'a. Muhammad beliau berbuang air, kemudian beliau berwudu. Wa masa ala khuffaih. Ini sama poin tadi itu, kecuali di bagian berdiri tadi itu. Nabi Muhammad dalam riwayat Muslim disebutkan di sana beliau buang air dalam keadaan berdiri. Ada sebagian ulama menafsiri Nabi Muhammad kenapa satu kok beliau buang air dalam keadaan berdiri, padahal beliau biasanya kalau buang air itu adalah dengan keadaan duduk ataupun jongkok. Dalam keadaan jongkok. Kenapa kok di sini Muhammad beliau dalam keadaan berdiri? Kata sebagian di antara ulama adalah karena beliau tidak menemukan tempat yang pas untuk jongkok. Mungkin lokasinya kurang pas sehingga beliau tidak bisa jongkok, sehingga beliau buang air sambil dalam keadaan berdiri. Itu adalah kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah beliau ada luka di bagian tubuhnya. Ataupun di bagian kakinya, sehingga saat mau duduk jongkok untuk buang air beliau tidak bisa. Ini adalah di antara alasan yang kemungkinan terjadi. Nabi Muhammad beliau saat itu tidak duduk di saat buang air. Ataupun kemungkinan yang lainnya adalah untuk menunjukkan bahwa kencing ataupun buang air sambil berdiri itu ada unsur kebolehan. Kebolehan. Kita perhatikan di sini ya ikhwas sekalian. Sebelum kita bahaskan pembahasan tentang masalah mengusap kedua khuf yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bahas terlebih dahulu secara singkat insyaallah tentang masalah buang airnya Nabi Muhammad, buang air kecil beliau dalam keadaan berdiri. Ada suatu hadis, riwayatnya juga riwayat hadis yang sahih, disahihkan di sini oleh Abu Awana dan juga Imam Al-Hakim. Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan Nabi Muhammad sallam, ma bala Rasulullah qa'iman mundu anzala atau unzila alil Quran. Nabi Muhammad beliau tidak pernah kencing ataupun buang air dalam keadaan berdiri setelah beliau diturunkan ataupun diberikan wahyu Al-Quran. Ini adalah menurut Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga di sebagian riwayat yang lain juga ya ikhwah sekalian, dalam riwayat Ahmad dan juga Tirmidzi dan juga Nasai, Aisyah radhiyallahu anha di sebagian riwayat beliau mengatakan kalau ada orang membawa suatu berita bahwa Nabi Muhammad beliau buang air sambil dalam keadaan berdiri, fala tusaddiquhu, kalian jangan percaya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ini hadisnya juga hadis yang sahih dalam bab ini. Dalam bab ini. Sanadnya juga sanad yang sahih. Oleh karena itu ya ikhwah sekalian, Nabi Muhammad SAW itu oleh para ulama tentang masalah kencingnya beliau, keadaan biasa beliau kencingnya, buang airnya dalam keadaan jongkok. Tadi beliau berdiri adalah untuk menerangkan tentang adanya kebolehan. Sehingga kalau kita melihat keadaan semacam ini ya ikhwas sekalian, para ulama mengatakan bahwa hukum kencing berdiri itu hukumnya adalah makruh, kecuali dalam keadaan darurat. Ini adalah pendapat dari jumhur ulama. Karena rata-rata yang dipraktikkan Nabi Muhammad itu adalah beliau
kencingnya buang air ini dalam keadaan berdiri. Keadaan duduk, bukan dalam keadaan berdiri, tapi dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk. Dan lagi-lagi ya ikhwas sekalian, bahwa hadis ini yang ada Nabi Muhammad buang air dalam keadaan berdiri hanya kisah ini saja. Tidak ada di kisah-kisah yang lainnya. Jelas ya? Berarti kebiasaan Nabi Muhammad itu kencingnya adalah dalam keadaan jongkok. Dalam keadaan jongkok. Di saat berdiri, maka ini ditempuh oleh para ulama kalau dalam keadaan darurat. Misalkan kalau anak sendiri misalnya ada urinoir, apa namanya urinoir? Yang berdiri. Iya. Itu misalnya kalau kita di yang tempat-tempat, kalau di situ ada kamar mandi udah tersedia dengan jelas. Dan ada tempat kosong. Afdalnya kita milih yang sono daripada yang berdiri. Jelas ya? Kecuali sudah kebelet, tutup semua, udah full semua ini. Nunggu keluar. Di situ ada. Akhirnya mau nggak mau kita berdiri. Udah bismillah. Sekali lagi praktek buang air dalam keadaan berdiri. Jelas insyaallah ya. Biar kita ini tidak mendapatkan suatu nilai makruh. Biar tidak mendapatkan suatu penilaian makruh. Kita tempuh di saat dalam keadaan berdiri. Jelas insyaallah ini ya. Ini yang berkaitan tentang masalah kisah Nabi Muhammad, beliau buang air dalam keadaan berdiri. Terus tadi itu ada yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad beliau tidak pernah kencing dalam keadaan berdiri setelah Al-Qur'an diturunkan. Kata sebagian ulama, ini tidak menutup kemungkinan yang dilihat oleh Aisyah itu adalah hanya di saat Nabi Muhammad beliau berada di rumah. Sedangkan saat di luar, saat beliau mungkin lagi musafir dengan para sahabat, Aisyah beliau tidak menyertai Nabi Muhammad. Sehingga suatu saat di saat Nabi Muhammad beliau bersafar dan Hudzaifah ibn Yaman, beliau melihat Nabi Muhammad beliau kencing dalam keadaan berdiri. Jelas insyaallah ya ikhwah tentang penafsiran hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini pun termasuk dalam pendapat ataupun dalam mazhab mazhab Asy-Syafi'i. Jadi hukumnya kencing berdiri itu hukumnya adalah makruh kecuali dalam keadaan darurat. Sunnahnya adalah dalam keadaan duduk ataupun jongkok afwan. Tadi ini ya ikhwah sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini wa tawaddaa masaha ala khufaih. Nabi Muhammad SAW tadi ini beliau berwudu, kemudian beliau mengusap kedua khufnya. Ini wudu. Tadi jangan sampai lupa bagian kaki tidak dilepas, tetapi masih menggunakan kedua khuf. Cuman nanti di saat membasuh kaki tidak dilepas bagian khufnya, hanya sekedar diusap dan menggunakan air yang telah ada di tangan kemudian diusap di bagian atasnya. Ini yang dipraktikkan Rasulullah SAW. Padahal beliau tadi itu baru buang air. Kalau buang air termasuk hal batal wudu enggak? Termasuk membatalkan wudu. Tetapi Nabi Muhammad SAW beliau di saat berwudu saat itu beliau tidak melepas kedua khufnya, hanya diusap wa masaha ala khufaih. Beliau mengusap kedua khuf beliau. Kemudian di poin berikutnya, ini tidak ada syarahnya, dituliskan oleh beliau. Langsung ke bab yang terbaru insyaallah. Ini bab sangat penting dan mungkin sebagian di antara kita, sebagian di antara kaum muslimin belum mengetahui hukum ini. Pembahasan tentang apa? Tentang babul madzi wa ghairihi. Bab tentang madzi dan juga lain-lainnya. Madzi itu apa? Madzi itu adalah air atau cairan yang keluar dari kemaluan lantaran syahwat, lantaran mikir macam-macam, mikir hal-hal yang mungkin kurang seronok, mikir-mikir kecantikan misalnya, sehingga kemudian di bagian kemaluannya ada keluar cairan yang bening dan yang lengket. Ini hukumnya apa? Ini adalah disebut sebagai madzi. Ini hukumnya adalah najis. Ini hukumnya najis. Tidak diwajibkan untuk mandi dan enggak perlu untuk mandi.
Hanya perlu nanti di bagian yang keluar tersebut dicuci sampai bersih. Dicuci sampai bersih kemudian berwudu lagi. Kalau nanti mengenai pakaian, maka pakaiannya adalah pakaian yang mutanajjis. Pakaian yang kena najis dan wajib hukumnya kalau kita mau sholat, maka bekas yang kena madhi ini wajib untuk dicuci terlebih dahulu. Walaupun toh tidak dicuci semuanya, tetapi paling tidak di bagian yang terkena madhi tersebut digerojok air kemudian dicuci. Ini adalah madhi, disebut sebagai madhi. Ada lagi nanti yang disebut sebagai wadi. Wadi ini yang bagaimana? Cairan juga keluar sama, cuma bukan karena syahwat, tetapi biasanya adalah keluar di saat selesai kita buang air. Kadang-kadang masih ada cairan yang keluar dan yang lengket ataupun mungkin yang seperti lendir. Seperti lendir yang berwarna bening, ataupun di saat lagi sakit ataupun di saat lagi mengangkat beban berat, maka ini yang disebut sebagai wadi. Disebut sebagai wadi. Ada orang sakit, kemudian bagian kemaluannya ada keluar yang berwarna bening ini. Bukan air kencing, bukan air seni, tapi ini adalah wadi kemungkinannya. Kecuali mungkin ini sebelumnya dia syahwat. Kalau nggak ada gejolak syahwat sama sekali, maka itu yang keluar adalah wadi. Wadi ini pun hukumnya adalah najis. Dari segi nama beda dengan madhi, cuma hukumnya sama. Sama-sama najis dan wajib kalau mau sholat harus disucikan. Tempat keluarnya dibersihkan. Kemudian bagian yang terkena madhi ataupun yang wadi ini pun harus disucikan terlebih dahulu sebelum dia sholat. Sedangkan yang ketiga yang keluar dari umat manusia ataupun yang laki-laki khususnya, ini adalah mani. Ini adalah mani. Jumhur ulama mengatakan bahwa mani itu tidak najis. Tidak najis, cuman hukumnya nanti beda. Kalau madhi sama wadi ini wajib untuk wudu, sedangkan kalau mani yang keluar maka ini wajib untuk mandi jinabat. Bedanya apa nanti? Beda apakah ini madhi atau mani, apakah wadi? Bagaimana? Ini para ulama sepakat kalau nanti keluarnya disertai dengan rasa nikmat ataupun disertai dengan senturan-senturan, maka ini yang disebut sebagai mani. Maka ini disebut sebagai mani. Jelas beda dengan poin pertama sama poin yang kedua. Jelas berbeda dan hukumnya pun berbeda. Walaupun mani ini enggak najis, cuman kalau keluar dia wajib untuk mandi jinabat. Jelas insyaallah ini. Kalau kena pakaian bagaimana? Kena pakaian enggak najis. Mani kena pakaian enggak najis. Karena ada suatu riwayat hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW itu beliau suami dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang mencuci baju Nabi Muhammad diantaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha di saat menginap di rumah Aisyah. Nabi Muhammad bekas mani dikerok. Kadang-kadang oleh Aisyah radhiyallahu anha. Artinya ini bahwa mani itu tidak najis. Ini diantara dalil yang digunakan oleh para ulama untuk mengatakan bahwa mani itu tidak najis. Kalau seandainya najis, maka kalau misalnya kita ini bersentuhan dengan orang lain, maka kita wajib hukumnya untuk mandi, untuk berwudu. Karena kenapa? Karena ente kan tercipta dari sesuatu yang najis. Ya enggak? Sesuatu yang najis tercipta dari sesuatu yang najis, maka kalau kita sentuh dalam keadaan misalnya dalam keadaan basah, maka najis juga kita. Tapi ini enggak terjadi. Kita biasa salaman dengan orang lain. Kita sama-sama bahannya sama. Ini juga yang dijadikan dasar oleh para ulama bahwa mani itu tidak najis. Sedangkan yang barang yang keempat, cairan yang keempat yang keluar dari kita ini adalah air kencing. Ini sudah jelas insyaallah beda dengan 3 pendahulunya. Jadi tadi ini ada 4 istilah. Madhi, kemudian wadi, kemudian mani, kemudian al-baul ataupun air kencing ataupun air seni. Yang dibahas di sini ini adalah babul madhi. Adalah bab tentang madhi. Al-hadisul awal. Ini hadis yang pertama dalam bab ini. Kalau dari urutan dari awal, ini adalah hadis yang ke-23. An Aliyin ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala kuntu rajulan madzaan, kata beliau.
dulu aku adalah seorang laki-laki yang banyak keluar madhinya. Banyak keluar madhinya. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah, ana malu kalau ana nanya kepada Muhammad. Ini beliau ya ikhwas sekalian riwayat dalam riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah. Ini sahabat Ali radhiyallahu anhu di saat beliau itu keluar madhi dan beliau sering keluar madhi. Sering keluar madhi kata beliau ini. Di saat keluar madhi mungkin saat itu sahabat Ali beliau belum mengetahui hukumnya dan ngira bahwa hukumnya sebagaimana mani. Sehingga bagaimana? Setiap keluar madhi beliau mandi jinabat. Keluar madhi beliau mandi jinabat. Ini terasa berat oleh beliau. Karena kenapa? Musimnya adalah musim dingin. Dinginnya bukan dingin Indonesia yang dingin-dingin nikmat. Bukan. Dingin di Bogor, dingin masih nikmat. Kalau di sono sampai kering, pecah-pecah. Yang pernah hidup di Arab, yang dalam keadaan musim-musim dingin ekstrim. Kalau kita bibir nggak menggunakan mungkin Vaseline ataupun mungkin pelembab bibir, bisa langsung pecah-pecah berdarah. Kadang-kadang keluar mimisan karena faktor dinginnya. Sahabat Ali radhiyallahu anhu beliau sering keluar madhi. Sehingga karena saking sering mandinya, di sebagian riwayat Imam Abu Dawud, bagian punggungnya sampai merekah-rekah nih. Tahu merekah-merekah? Jantar apa jantar nih. Sampai retak-retak bagian kulit luarnya. Karena sering mandinya, ini yang terasa berat oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Sehingga beliau ini kalau nanya ke Nabi Muhammad, wah mertua saya ini. Ini malu ini, anaknya saya nikahi. Nanya ke mertua sungkan ini walaupun masalah hukum. Sahabat Ali radhiyallahu anhu beliau bukan seorang yang malu untuk mencari suatu ilmu. Bukan malu untuk mencari suatu ilmu, tapi ada faktor yang lainnya. Faktor apa? Faktor hubungan antara beliau sama Nabi Muhammad. Bukan sekedar sahabat biasa, tapi adalah beliau menantu Nabi Muhammad. Kalau beliau keluar madhi, maka disebabkan oleh putri beliau. Begitu enggak? Sehingga mau ditanya Nabi Muhammad, beliau sungkan. Beliau sungkan sama mertuanya, walaupun beliau juga seorang nabi. Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Lima kani benatihi minni fa amartul Miqdad bin al-Aswad. Kemudian beliau minta tolong kepada Miqdad. Untuk apa? Untuk nanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala Nabi Muhammad beliau mengatakan yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau. Dia cukup nanti dibersihkan bagian zakarnya yang keluar madhinya, kemudian wa yatawaddau. Kemudian dia berwudu. Ini wa yatawaddau ya ikhwas sekalian. Ini kapan wajib berwudunya? Adalah di saat mau sholat. Kalau belum sholat maka belum wajib untuk berwudu. Kecuali memang dia ini misalnya kita ini yang misalnya habis keluar madhi, kemudian kita termasuk orang misalnya adalah mudawamatul wudu, termasuk orang yang melanggengkan wudu, maka perlu untuk langsung wudu. Kalau enggak, maka enggak jadi masalah. Nanti wudunya kapan? Di saat kita mau sholat. Ini ya ikhwas sekalian, ini adalah tentang masalah madhi dalam kisah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Walil Bukhari ighsil dzakaraka wa tawadda. Dalam riwayat Al-Bukhari ada kata-kata ighsil dzakaraka, basuhlah ataupun cucilah zakarmu, kemaluanmu, kemudian wudulah. Yang ada dalam Sahih Muslim tawadda wandhah farjaka. Wudu dan kemudian ciprat-cipratilah bagian farjimu. Ini dalam riwayat Muslim. Kita perhatikan penjelasan dari beliau di sini nih. Di sini ada kata-kata madzaan. Madzaan ini adalah lil mubalaghah walid wa taksir. Ini adalah untuk melebih-lebihkan suatu lafaz yang diikutkan kata fa'al. Ini adalah untuk menandakan banyak ataupun melebih-lebihkan. Misalnya ada seorang yang makan bahasa Arabnya adalah akilun, tetapi orang yang banyak makannya itu adalah akal. Diikutkan pola fa'al. Jadi akal.
Kalau misalnya ada orang yang tidur itu adalah naim, kalau orang yang banyak tidurnya molor terus itu adalah nawam. Adalah nawam, ente nawam nih. Ente banyak tidur, dikit tidur, baru letak tidur. Ini adalah madza. Al-madzi kharijun min zakar. Jadi madzi ini adalah keluar dari zakar. Wal khariju min zakari arba'atu asya. Tadi yang telah sampaikan bahwa sesuatu yang keluar dari zakar itu ada 4 macam di sini. Yang pertama adalah al-baul wa huwa najizun bil ijma'. Jadi al-baul ataupun kencing, air seni ini hukumnya adalah najis menurut ijma'nya para ulama. Berarti enggak ada tawar menawar. Kalau kita ini sudah berwudu, kemudian keluar air kencing ataupun kita buang air ke kecil, maka kita wajib hukumnya untuk berwudu lagi, dibersihkan kemudian kita untuk berwudu. Karena hukumnya adalah najis dan membatalkan wudu di situ. Wal waji dan juga wadi. Ini yang kedua. Wa huwa syai'un yakhruju min ba'din nasi aqibal baul, yaitu sesuatu yang keluar dari sebagian orang setelah dia itu buang air. Fi zamani syita'i ghaliban, biasanya ini adalah terjadi di musim-musim yang dingin. Dingin. Wa launuhu abyadul kalmani, jadi warnanya putih sebagaimana mani. Wa khuruju ka khurujil baul, keluarnya juga sebagaimana keluarnya air kencing. Wa huwa kal bauli fi jami' ahkami. Jadi ini hukumnya sebagaimana al baul ataupun kencing di semua hukumnya. Wa atharuhu ka atharil baul, sedangkan bekasnya ataupun sesuatu yang ditempel oleh wadi ini pun sebagaimana sesuatu yang ditempel oleh air kencing. Artinya bahwa kalau air kencing ataupun wadi ini nempel pada baju, pada pakaian, pada celana, pada sarung, maka baju ataupun sarung tersebut hukumnya adalah najis dan enggak boleh digunakan untuk ibadah. Sampai kapan? Sampai nanti bagian yang terkena ini, area yang terkena air kencing atau wadi ini sampai kemudian dicuci sampai bersih. Baru kemudian boleh digunakan lagi untuk ibadah. Ustadz, kalau misalnya sarung ini, ana kebetulan nggak ada sarung lain nih, kebetulan kena madhi ataupun kena air kencing, ana pakai kemudian terkena air kencing, akhirnya saya cuci, berhubung nggak ada sarung yang lain, akhirnya saya pakai untuk sholat. Apakah boleh sholat dalam keadaan sarungnya basah? Nggak ada larangan, tidak disyaratkan ibadah itu dalam keadaan sarungnya kering, cuma nanti perlu diperhatikan dengan DKM. Kena urusan DKM nanti. Ente ngapain basah-basah dari kolam renang langsung nyemplung ke sini? Kalau secara hukum nggak jadi masalah. Tapi masalah sama bagian DKM-nya. As-salisu, sesuatu yang keluar yang ketiga ini adalah al-mani. Al-mani wa huwa yakhruju dafqan biladzah. Jadi terpancar disertai dengan rasa nikmat. Walaunuhu abyad ghalid. Ini insyaallah kita mengetahui semuanya ini. Hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah tahir. Hukumnya dia adalah suci. Ukhtussa an kana madatu khalqi bani Adam. Ini adalah bahan penciptaan umat manusia. Kemudian yang keempat ini adalah madhi wa fihi kalamuna. Ini adalah madhi, yang keempat ini adalah madhi, dan inilah adalah pembicaraan ataupun bahasan kita saat ini. Yakhruju la yuhassu bihi ghaliban, keluar cuma enggak dirasa kadang-kadang. Keluar cuma enggak dirasa, tahu-tahu dilewer aja. Paham ya? Wa sabul hararah, sebabnya adalah hararah, panas di sini. Atau intisyaru syahwah, ataupun karena gejolak syahwat. Wa atharuhu kal baul, efeknya adalah sebagaimana al-baul, artinya itu ada sesuatu yang najis dan nanti perlu untuk disucikan terlebih dahulu sebelum kita ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qaluhu yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Nanti tadi ini adalah perkataan Nabi Muhammad, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Ini adalah cuci zakarnya dan juga berwudu. Ini adalah menunjukkan kenapa kok disuruh untuk mencuci atau membersihkan zakarnya, tempat keluarnya, kemudian berwudu. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa hukumnya madhi itu hukumnya adalah najis.
dalilun ala annahu najisun wa annahu naqidun lil wudu, dan juga menunjukkan perkataan tersebut itu bisa disimpulkan bahwa di samping madhi itu adalah najis, pasti dia itu juga membatalkan wudu sebelumnya. Kalau membatalkan wudu sebelumnya, maka di saat keluar madhi dan kita mau sholat, maka harus kita sucikan terlebih dahulu tempat keluarnya ataupun tempat yang terkena, baru kemudian kita berwudu karena wudu kita telah batal. Wa annahu mujibun listinja, dan ini juga mewajibkan istinja. Tadi itu berarti disucikan, dicebok-cebokin afwan. Wa qaluhu fil lafzi Muslim tawadda wa ndhah farjaka. Ini ada suatu riwayat dalam Imam Muslim, tawadda berwudulah, wa ndhah farjaka, dan cipratilah farjimu di sini. Dalilun, ini menunjukkan tentang ala annahu akhaffu najasatan mil baul, bahwa madhi ini lebih ringan najisnya daripada al baul ataupun kencing. Li annahu yuzi'u fihi nadhu bi khilafil baul. Karena kenapa kok dianggap lebih ringan? Karena tadi ini dalam riwayat Imam Muslim ini cukup dicipratin saja. Beda dengan al-baul ataupun air kencing orang dewasa nggak cukup untuk dicipratin, tetapi perlu untuk dicuci sampai bersih. Tapi amannya ikhwah adalah perlu untuk kita cuci. Wa hal yughsalul unthayaini ma'adz-dzakari amla? Ini pertanyaan disampaikan oleh beliau di sini. Apakah kedua testis ya wajib hukumnya untuk dicuci juga ataukah tidak? Ini ditanya oleh beliau di sini. Amla fihi qaulan, terdapat dua pendapat ulama. Wa qad warada fi sunanil al-amru bi ghuslihi ma ma'adz-dzakari. Ada suatu perintah di sini ini adalah juga perlu untuk dicuci bagian testisnya. Bagian testisnya, karena ada suatu riwayat, di sebagian riwayat ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Sa'ad al-Ansari radhiyallahu anhu. Di saat beliau bertanya tentang masalah keluar madhi itu apakah hukumnya wajib mandi ataukah tidak, yaitu tentang masalah cairan yang keluar setelah mani. Perhatikan, cairan yang telah keluar setelah keluar mani. Biasanya ada suatu cairan lahir yang keluar setelah mani. Faqala Nabi Muhammad, beliau mengatakan zalikal madhi. Zalikal madhi, yang keluar dengan semprotan itu adalah mani, yang keluar setelahnya lagi yang enggak ada rasa apa-apa itu yang disebut sebagai madhi. Faqulu fahlin yumdhi, kata Nabi Muhammad, semua pejantan itu yumdhi, keluar madhi, kata beliau. Maka bagaimana? Fatasilu min dzalika farjaka, maka perlu untuk dibasuh farjimu, kemaluanmu, dari cairan tersebut. Wa unsayaika, dan juga kedua testisnya. Ini perlu untuk dibasuh. Wa tawadda wudu'aka lis-shalah, kemudian berwudu sebagaimana wudu umum untuk salat. Di sini ya ikhwah sekalian, kata para ulama bahwa ini adalah hukumnya ada ikhtilaf, ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Ulama-ulama yang mengatakan bahwa hukumnya bukan wajib, kenapa Nabi Muhammad kok beliau menyuruh juga untuk mencuci bagian kedua barang tersebut? Alasannya adalah karena dimungkinkan keduanya juga terkena najis dari madhi tersebut. Jelas insyaallah ya. Sehingga di sini ini ada unsur untuk membasuh keduanya. Jadi bukan hanya sekedar zakarnya, tapi juga kedua anak-anaknya. Jelas insyaallah ya. Kemudian di poin berikutnya. Di poin berikutnya ini di halaman yang 116. Wa fihi manfaatun tibbiyah. Di dalam pencucian bekas madhi ini ada manfaat dari segi kedokteran, kata beliau. Li'anna sababahu al-hararatu wasyahwah, karena sebabnya adalah panas dan juga syahwat. Wa ghuslun sayyin yuzilul hararah, sedangkan membasuh kedua testis tersebut itu adalah menghilangkan panasnya. Allahu a'lam. Wa fi, dan di dalam hadis ini juga qabulu khabaril wahidil athiqah. Dalam hadis ini juga ada suatu penyimpulan bahwa tentang bisa diterimanya berita khobar ataupun sumber berita yang bersumberkan dari satu orang yang thiqah, bisa dipercaya.
khususan ma'a tawafur qara'in ala sidqihi, khususnya kalau qarinah-qarinah ataupun indikasi-indikasi itu tercukupi tentang masalah kejujuran ataupun kestiqohan pembawa berita tersebut. Ini kok tahu-tahu membahas masalah khobar wahid ini dari mana? Kita perhatikan tadi itu. Sahabat Ali, beliau minta tolong kepada sahabat Miqdad untuk nanya kepada Nabi Muhammad. Ini adalah satu orang. Setelah mendapatkan suatu berita dari Nabi Muhammad, sahabat Miqdad beliau bercerita kepada sahabat Ali. Artinya di sini bisa disimpulkan bahwa satu hadis ataupun berita yang dibawa oleh satu orang ini bisa dipercaya, bisa diambil sebagai suatu hujjah dalam periwayatan suatu hadis. Masya Allah. Tadi ini Afan keluar lagi ya Zoom. Masya Allah. Udah habis satunya? Nah, ini waktunya sudah habis. Jadi sebagai penutupnya insyaallah sedikit ya ikhwah tentang masalah ini, masalah poin terakhir yang beliau sebutkan di sini ini, ada sebagian kelompok yang mengatasnamakan Islam. Zaman-zaman dahulu juga sudah ada. Sebagian orang yang tidak mau mengambil suatu hadis kecuali yang mutawatir saja. Diriwayatkan oleh banyak perawi, dan semua perawi dari awal sampai terakhir semua harus cerdas, semua harus thiqah semuanya. Ini satu kelompok yang kecil. Sedangkan mayoritas para ulama, jumhurul ulama kita semuanya adalah khobar wahid pun bisa diterima. Bisa diterima asalkan pembawa berita ini adalah orang yang bisa dipercaya. Karena kenapa Nabi Muhammad SAW di antara beliau, kebiasaan beliau itu adalah beliau mengutus beberapa sahabat, dikirim beberapa daerah. Cuman satu orang, misalnya Mus'ab bin Umair ke Madinah, misalnya sahabat Ali bin Abi Thalib, termasuk sahabat Mu'adz bin Jabal, termasuk sebagian sahabat yang lainnya, dikirim ke sebagian daerah untuk berdakwah. Artinya kalau satu orang ini nggak diterima, maka nanti nggak ada dakwah yang tersebar di sana. Dan insyaallah ya, artinya di sini ini nanti insyaallah poin terakhir nanti kita bahas di pertemuan berikutnya lagi nanti insyaallah. Ini sudah azan salat Isya, nanti habis salat Isya kita tambah sedikit waktunya untuk sesi tanya jawab insyaallah. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita semuanya insyaallah. Semoga segala penyakit diangkat dari diri kita semuanya ataupun dari kaum muslimin semuanya, amin ya rabbal alamin. Subhanahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.